Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan, bisa dilihat di playlist. Bagian 25. Kembalinya Andreas. Dava sedang mencuci peralatan kotor, sedangkan Azril membersihkan meja ketika pembeli telah pergi. Tepat jam 5 sore. Dan Dava memilih tutup seperti biasa. Tutup aja langsung. Zril. Biar gak ada yang masuk lagi. Dava memerintah saat selesai mencuci. Mengelap tangan dan mengeluarkan ponsel dari saku celana. Seneng banget nolak rezeki. Bos. Azril melangkah ke depan untuk menutup ruko. Dava menyandarkan punggung di meja konter. Sambil menunggu sambungan telepon terhubung. Sayang. Lagi apa di rumah? Abang sebentar pulang. Terdengar batuk berdehem berkali-kali dari Azril. Dava tak menghiraukan. Meski sedikit ada rasa canggung karena menyebut diri sendiri. Abang, untuk pertama kali sejak semalam. Kalau capek nggak usah masak. Nanti abang beli aja di warung. Kamu mau makan apa? Pengen. Soto Betawi. Ada nggak? Bang. Di sekitar situ. Ada. Nanti abang cari. Ya. Tapi kalau nggak ada, ya jangan. Beli makanan yang di dekat situ aja. Nggak apa-apa. Sayang, abang cuma nggak mau. Bayi kita nanti ileran karena nggak dituruti. Terdengar tawa dari Aira. Membuat Dava pun ikut tersenyum. Aira nggak lagi ngidam kok, bang. Cuma lagi pengen makan soto aja. Nah itu, apapun yang Aira minta, abang kabulkan. Terdengar suara batuk dan deheman lebih keras dari Azril. Membuat Dava menoleh dan mendelik. Cie, yang berubah jadi romantis setelah jadi suami dan bentar lagi punya anak. Azril meledek lagi setelah Dava menutup telepon. Bilang aja lo iri, makanya kawin sana. Dava melangkah ke kursi belakang. Mengambil jaket. Besok gue kawin, bos. Tenang aja, gue bisa jauh lebih romantis entar kalau udah jadi suami. Suami idaman setiap wanita. Azril membusungkan dada. Membanggakan. Dava justru bergidik geli. Ayo pulang, gue numpang. Ya, mau nyari soto Betawi dulu soalnya. Siap, baru saja sampai di depan. Ketika mereka langsung dikejutkan dengan kedatangan tamu tak diundang. Andreas. Wow, Azril bergumam. Mau apa lo ke sini? Dava bertanya ketus. Gue mau bicara sama kalian. Terutama lo. Dav. Sorry, gue nggak ada waktu. Sibuk. Gue mau minta maaf. Dav. Seru Andreas saat Dava mulai melangkah pergi. Di dalam kedai. Mereka bertiga saling diam untuk beberapa saat. Keheningan menyergap bersama pikiran yang tak keruan. Azril berdehem. Merasakan suasana yang begitu mencekam. Dava berdecak. Buruan lo mau ngomong apa? Gue nggak ada waktu banyak. Seperti yang gue bilang tadi. Andreas menarik napas pelan. Kalau gue mau minta maaf. Dava mendengkus kasar. Menyandarkan punggung pada kursi. Gue serius. Gue sadar kalau selama ini mengedepankan ego. Selalu kebawa emosi. Dan tanpa pikir panjang telah menghancurkan persahabatan kita. Bukannya lo udah menikmati semuanya. Udah jadi bos besar. Kan? Nggak ada lagi yang nyuruh-nyuruh lo atau mengekang pendapat lo. Lo udah jadi penguasa seperti yang lo inginkan. Apalagi, Dava menarik tubuh dan menatap Andreas serius. Ya, gue tahu kalau gue salah. Gue minta maaf. Gue nggak butuh semua itu. Gue cuma mau persahabatan kita balik kayak dulu lagi. Oke, guys. Azril yang sedari tadi diam. Berdiri bersandar di dinding. Akhirnya mendekat. Duduk di tengah Andreas dan Dava. Merangkul bahu kedua sahabatnya. Gue tahu. Kalau kalian itu sebenarnya saling kangen. Tapi gengsi. Apaan sih? Zril. Dava melotot tak terima. Ya jujur ajalah kalian berdua ini. Hilangkan gengsi. Kita perbaiki persahabatan kita lagi. Gue kangen kumpul bertiga kayak gini. Azril menurunkan tangan, mengambil tangan Andreas dan Dava lalu menyatukan. Persahabatan kita jauh lebih berharga dari harta. Jadi, please jangan saling mementingkan ego. Gue tahu. Kalau kalian itu sebenarnya masih saling peduli. Cuma gengsi. Andreas mendengkus pelan, tersenyum. Sekali lagi gue minta maaf. Semua kedai. Bakal gue balikin ke lo, Dav. Lo yang lebih berhak dan lebih cocok jadi pemimpin. Dava menoleh. Menatap keseriusan ucapan Andreas. Menghela napas panjang dan menatap lurus ke depan. Gue juga minta maaf.
Ucap Dava akhirnya. Aira sedang mematut wajah di depan cermin. Tersenyum sambil mengelus perutnya yang masih rata. Semua terasa begitu mendamaikan. Rasa syukur tak terkira ia panjatkan. Karena hati Dava yang telah luluh. Suara mobil parkir di halaman membuat Aira segera meraih kerudung dan keluar kamar. Sedikit terkejut saat Dava pulang bersama kedua sahabatnya. Abang, Aira meraih tangan Dava dan menciumnya. Sesuai pesanan, Dava tersenyum memperlihatkan plastik besar berisi soto Betawi lengkap dengan kerupuk. Alhamdulillah, Aira tersenyum lebar dan mengambil alih plastik tersebut. Hai, calon ibu. Sapa Azril. Tersenyum. Aira tersenyum mengangguk. Hai, Ra, apa kabar? Andreas menyapa sedikit canggung. Alhamdulillah baik. Bang, abang sama. Aira menatap Dava meminta penjelasan. Kita udah baikan. Dava menjawab. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya udah. Ayo masuk. Kita makan bareng. Dava mengangguk. Dan mereka semua masuk ke rumah. Aira mempersiapkan makanan dibantu Dava. Sedangkan Azril dan Andreas melihat-lihat rumah sederhana tanpa banyak perabotan. Ada rasa bersalah seketika masuk ke dalam hati Andreas. Selama ini ia bisa tinggal di tempat mewah. Sedangkan Dava yang memiliki kedai justru tinggal di tempat yang jauh di bawahnya. Kalian berdua mau tetap berdiri di situ? Dava berucap setelah semua makanan siap di meja. Ush, gue udah lapar. Bos. Seru Azril semangat. Andreas mengikuti. Mereka duduk dan makan bersama. Meski awalnya ada kecanggungan antara Dava dan Andreas, perlahan semuanya mencair dengan sendirinya. Andreas yang masih sama seperti dulu, selalu dibuat jengkel dengan ulah Azril. Dan Dava yang jengkel karena mereka berdua tak bisa diam. Melihat keseruan Dava dan kedua sahabatnya, hati Aira menghangat. Satu yang ia pelajari dari sikap mengalah Dava saat dikhianati sahabat. Saat pengkhianatan tak dibalas dengan perlawanan, maka di situ ada harapan bukan permusuhan. Harapan untuk kembali bersama dan tentunya memperbaiki semua. Hidup Dava kembali seperti sebelumnya. Setelah semua hak kepemilikan kedai diserahkan seutuhnya, Andreas benar-benar tak menginginkannya lagi. Cukup masih bisa bekerja sama untuk membangun kedai agar semakin maju dan memperluas. Cukup dengan persahabatan kembali seperti sebelumnya. Tak ada permusuhan. Dava kembali membeli rumah ukuran sedang. Aira yang menginginkan untuk membeli seadanya. Tak perlu mewah dan luas. Yang penting milik sendiri dan nyaman untuk ditempati. Kehidupan kembali berjalan. Dava berangkat pagi bersama Aira yang masih ingin bekerja di minimarket Vida. Pulang. Selalu dijemput lalu makan di luar. Hal yang paling membuat Aira bahagia adalah sikap Dava yang semakin hangat. Selalu bertanya. Dan menghubungi lebih dulu. Sekarang, Dava juga sudah mau untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Abang, Aira menggeser tubuhnya mendekati Dava yang duduk bersandar dengan laptop di tangan. Aira menyandarkan kepala di bahu Dava. Aira tiba-tiba pengen makan. Dava menoleh, menatap Aira dengan kedua alis terangkat. Bertanya, Aira pengen makan seblak. Aira melanjutkan, mata bulatnya menatap polos. Seblak, Dava melihat jam di layar ponsel. Sudah pukul 11 lebih, tapi ini hampir tengah malam. Beli di mana jam segini? Aira mendesah panjang. Dava menutup laptop, meletakkan di samping bantal. Dan berkata, kita cari. Ya. Tapi nanti kalau udah nggak ada yang jual. Besok aja. Aira mengangguk antusias. Binar di mata juga senyum mengembang Aira. Membuat Dava gemas. Istri abang ini manis banget kalau lagi minta sesuatu. Ia mencubit pipi Aira yang semakin terlihat menggemaskan. Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Maka teruslah melangkah. Jangan melihat ke belakang. Jika itu menghambat langkahmu, tentukan tujuan. Dan beranilah memutuskan. Seperti Dava yang selama bertahun-tahun terjebak oleh rasa dendam karena pengkhianatan. Akhirnya apa yang ia putuskan hanya mengikuti nafsu belaka. Tanpa berpikir jernih. Bahwa masa depan ada di depan mata.